kembali jumpa dengan Anda dalam acara Kemakasih Indonesia. Ini sebuah program yang membicarakan isu-isu yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat dan tentu saja dilihat dari banyak perspektif termasuk perspektif Kristen, supaya dengan ini kita dapat memberikan respons yang tepat pada persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kali ini kita bicara mengenai isu yang sangat sebut sensitif atau mungkin kontroversial di Indonesia, itu pernikahan beda agama. Dan untuk membicarakan topik ini telah datang di studio narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Pak Berti, selamat datang kembali Pak. Terima kasih diundang lagi, Bung Harley. Nggak bosan sama saya ya? Narasumber tetap atau tetap narasumber? Ya, Pak Berti adalah pendeta GKI yang melayani di GKI Melus Bandung, juga seorang penulis buku yang sangat produktif. Ada berapa buku yang sudah dia tulis? Saya buku terakhir Pak Berti apa ya? Moderasi beragama. Moderasi beragama ya, moderasi beragama. Carilah bukunya, diterbitkan oleh Grafika Kreasindo. Oh, BPK Gunung. Oh, BPK Gunung Mulia. Oke, ya. Bersama dengan Kementerian Agama ya. Baik. Sahabat DKB, pernikahan beda agama ini saya katakan adalah isu yang sangat sensitif dan kontroversial di negeri kita Indonesia. Baik dari segi hukum maupun dari perspektif agama. Dari segi hukum, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 seolah-olah tak merestui atau tak mengakui adanya perkawinan atau pernikahan beda agama. Di sana ada memang nikah campur, tapi campur antar bangsa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1, bukan soal beda agama. Dari perspektif agama muncul pro kontra yang cukup sengit terhadap pernikahan beda agama itu. Ya, macam-macam pendapat, saling menyalahkan juga terjadi dalam hal ini antar gereja yang atau antara pendeta yang satu dengan pendeta yang lain. Nah, meskipun demikian, di tengah pro kontra ini atau undang-undang pernikahan nomor 1 tidak mengakuinya, yang kita tahu adalah telah terjadi banyak pernikahan beda agama di negeri kita. Mungkin ada di antara keluarga kita yang pernikahannya berlangsung beda agama. Nah, percakapan kita kali ini ingin menelisik persoalan pernikahan beda agama ini yang tadi saya katakan menimbulkan kontroversi dan kadang-kadang menimbulkan percakapan yang hot, ya, yang panas antar gereja, antar agama, dan antar pendeta biasanya, ya. Nah, Pak Pati, ya, mungkin di bagian awal ini saya agak sedikit jadikan Anda sebagai terdakwa deh. Cukup banyak orang yang mengatakan bahwa Bapak ini pendukung pernikahan beda agama. Ini benar nggak ini? Gimana Pak? Ya, saya berkali-kali ya, Parli dituding, pendukung pernikahan beda agama, apalagi pernah satu saat ada pernikahan beda agama di GKI Maulana Yusuf. Lalu setelah pemberkatan itu saya foto, saya masukin di Facebook saya. Lalu kemudian terjadi percakapan yang sangat panas. Banyak yang menuding saya, ini pendeta sesat, liberal, dengan segala macam. Tapi lebih banyak lagi yang mendukung justru. Ternyata ya. Ya, tapi yang saya tidak tahu waktu itu maki-makian aja. Maki-makian dari yang menuding saya sesat dengan segala macam. Ya, kalaupun saya sesat ya nggak usah dimaki-maki lah, kan gitu ya. Karena yang benar itu justru menjadi pemaki-pemaki itu kan ya, dengan bahasa-bahasa yang nggak enak kan, jadi kelihatan kan. Tidak agamawi. Tidak agama. Kristiani. Tidak, betul, tidak Kristiani. Jadi begini, susah untuk mengatakan saya pendukung perkawinan beda agama atau tidak. Kenapa? Karena perkawinan itu, termasuk perkawinan beda agama, itu hak asasi manusia untuk memilih. Kecuali kalau dia memilih kawin dengan boneka misalnya, kan ada tuh yang gitu ya. Atau kawin dengan binatang misalnya, itu saya pasti akan mengatakan saya tidak setuju, kan gitu. Tapi ini kawin sesama manusia,
Kan gitu ya. Dan itu hak mereka. Saya mau katakan setuju atau tidak setuju, hak mereka. Untuk apa saya mesti kasih mengungkapkan bahwa saya setuju atau tidak setuju, mendukung atau tidak mendukung. Karena itu adalah hak setiap orang yang tidak boleh diganggu-gugat dari 60 hak, salah satunya hak 60 hak yang dimiliki oleh manusia, hak dasariah. Itu salah satunya adalah persoalan pernikahan dengan siapapun. Ya, yang dia pilih. Oleh karena itu saya tidak bisa mengatakan saya mendukung atau tidak, kan gitu ya. Kalau dia memilihnya seperti itu, pasti saya akan kasih tahu ini loh, resikonya begini, masalah yang akan datang begini, kemungkinan kamu akan menghadapi itu segala macam. Tapi kalau dia katakan ya tetap memilih dan sebagainya, lalu kemudian dia bilang kami sudah akan tetap menikah kan pernikahan itu kan urusan pemerintah, bukan urusan gereja. Gereja itu kan cuma memberkati. Dia bilang kami sudah daftar dan sudah menikah, silakan gereja memberkati. Kalau dia minta diberkati, masa saya bilang tidak? Apa hak saya? Dan apa hak gereja juga? Kalau ada seorang yang mengatakan, minta dong saya diminta diberkati dengan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu tercurah pada siapapun. Kan gitu. Pada orang Kristen maupun non-Kristen, kepada seluruh umat manusia di dunia ini, karena Tuhan mencintai semua orang. Dan kalau seseorang minta, yang bukan Kristen, mengatakan tolong berkati pernikahan saya, kan gitu. Apa hak saya untuk mengatakan tidak? Ini pernikahan ini hanya bisa diberkati, berkat Tuhan ini hanya dikasih untuk orang Kristen. Ya nggak bisa dong. Jadi Bapak ini mau memberi respon pastoral terhadap sebuah kenyataan, begitu? Betul sekali. Jadi oleh karena itu, kalau ada orang yang minta diberkati, ya saya berkati. Jadi bukan soal mendukung atau tidak mendukung, kan gitu ya. Tapi itu kan hak orang. Ada yang bilang gini, Pak Bupati, mengutip ayat ini, hendaklah Anda menjadi pasangan yang sepadan gitu. Seimbang. Ini nggak sepadan katanya, Pak. Karena beda agama. Loh, abang memang begitu ngomongnya? Saya mau tanya Bapak nih. Itu kan kalau mengatakan satu pernikahan itu harus sepadan, seimbang, sekarang kita harus lihat konteksnya. Kalau sepadan seimbang adalah misalnya, dia pertama dia sama-sama wanita, sama-sama manusia. Kan itu sepadan seimbang. Yang satu laki, satu perempuan, kan gitu ya. Yang kedua adalah apakah dia itu bisa saling mencintai, sama-sama saling mencintai. Jadi mereka menikah by consent, memang betul-betul persetujuan bersama. Betul-betul cinta, bukan dipaksakan. Kalau dia nikah karena cinta, bukan karena paksaan dari siapapun. Dia nikah bukan karena mau cari harta benda orang ini, pasangannya. Dia nikah bukan karena pasangannya itu mengancam dia dan sebagainya. Itu sepadan. Dia mau semua sama-sama sayang, sama cinta. Apalagi urusan kita, kan gitu ya. Kan gitu, apalagi yang ini. Kan gitu. Manusia aja yang seringkali membuat sekat-sekat, tirai-tirai di dalam kehidupannya. Baik ada tirai etnik, tirai agama, tirai gereja, tirai status sosial dan sebagainya yang menciptakan kita sempit sebetulnya. Kan gitu. Padahal semua ini kan sesama. Apakah memang ada cukup banyak, Pak, orang Indonesia melakukan pernikahan beda agama ini? Dan gimana itu ketika undang-undang tidak mengakuinya gitu? Banyak, Pak. Jadi seorang teman saya, seorang kiai namanya Ahmad Nurholis ya. Dia menikahkan pasangan yang berbeda agama itu udah ribuan. Kadang-kadang kalau ada mereka yang punya mau menikah beda agama, misalnya ada yang Kristen gitu dengan yang lainnya, tiba-tiba dia minta tolong dong saya mau konsultasi soal pernikahan beda agama, dia kasihnya ke saya. Kan gitu. Saya akan kasih tahu ini kemungkinan resikonya gini dan segala macam. Keputusan tetap di Anda berdua. Kan gitu. Mau lanjutkan silakan, kan gitu ya. Jadi akhirnya mereka biasa setelah menggumuli itu mereka mau lanjutkan, saya kembalikan kepada Nurholis, silakan. Kalau kamu mau menikahkan kembali, kan gitu. Jadi itu sudah ribuan jumlahnya, kita rasanya tidak akan bisa menahan, apapun nggak bisa menahan pernikahan beda agama itu. Dan memang kita tidak pantas juga menahannya. Karena itu sekali lagi itu hak
hak asasi manusia yang harus kita hormati. Paling kita hanya bisa katakan ini loh, kemungkinan you akan dapat begini, kemungkinan you akan dapat persoalan begini, kemungkinan ini. Kalau you siap, silakan. Kalau you nggak siap, jangan. Daripada nanti setelah menikah you cerai nanti, kan gitu. Resikonya terlalu banyak dan sebagainya. Tapi kalau dia udah siap, dia pilih sendiri, ya sudah. Kita mau ngomong apa? Kan kira-kira begitu. Tapi itu hak dia. Legally itu sah nggak sih Pak kalau terjadi pernikahan beda agama itu? Karena Undang-Undang Nomor 174 tadi katanya kan tidak mengakui itu. Undang-Undang Nomor 1 1974 itu Undang-Undang Perkawinan ya, mengatakan satu perkawinan itu sah apabila dilakukan di depan menurut masing-masing agama dan keyakinannya. Kalau kita perhatikan undang-undang itu ya, itu sah apabila dilaksanakan menurut masing-masing keyakinan agamanya, kan gitu ya. Kalau kita lihat itu undang-undang itu tidak berbicara tentang bahwa you tidak boleh menikah dengan beda agama. Tidak ada kalimat itu. Yang terjadi di undang-undang itu adalah tentang bagaimana you menikah. Kan gitu, pernikahan akan sah apabila atau bila mana disahkan menurut masing-masing agama dan keyakinannya. Itu bicara tentang bagaimana you menikah, bukan dengan siapa you menikah. Kan gitu ya, itu jelas dulu. Diatur sih Pak kalau di undang-undang, tapi laki-laki dan perempuan ada di Undang-Undang 174. Enggak, sebetulnya. Karena di situ tidak ada undang-undang itu di Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 yang secara khusus mengatakan you harus nikah dengan beda agama. Oh, beda agama memang nggak diatur. Nggak ada. Tapi seorang laki-laki dan perempuan Pak diatur Pak. Iya, laki-laki dan perempuan. Oh, salahku. Betul. Oke. Jadi itu tidak disebutkan harus memilih agama yang sama dan sebagainya, tidak. Kan gitu. Dia cuma mengatur bagaimana menikah. As long as itu terjadi di depan pimpinan agama sesuai ajaran agamanya, dapat dicatatkan di catatan sipil. Betul. Wajib hukumnya gitu dicatat. Betul. Jadi ada orang yang begini, kalau saya datang ke ini yang ini kan persoalan nikah agama ini sebetulnya persoalan yang pertama dia hak asasi manusia, tapi yang kedua adalah ini persoalan yang pilihannya bukan hitam dan putih yang gampang kita pilih. Ini persoalan yang rumit dan ruwet dan complicated. Kalau kita tidak menikahkan mereka, ya mereka kemungkinan kumpul kebo. Ini bahaya sekali kan gitu ya. Sehingga oleh karena itu banyak yang melihat celah ini tadi. Dia lalu kemudian menurut masing-masing agamanya ya ada yang setelah menikah di gereja kan gitu ya, dia lalu saya minta pernikahan di gereja, udahlah saya ngaku saya sebagai Kristen. Atau kalaupun dia nggak ngaku sebagai Kristen, dia menulis surat yang mengatakan pernyataan bahwa saya tidak keberatan untuk dinikahkan, diberkati secara Kristen. Nggak soal, lalu itu bisa digunakan untuk kemudian di catatan sipil itu. Tapi ada juga mereka yang kemudian pergi ke luar negeri yang kaya-kaya itu ya, ke Singapura, ke Thailand, ke Australia, ke Amerika, kemanapun ya. Pokoknya jadi mereka Las Vegas bisa. Bahkan Las Vegas itu cuma pakai mobil sambil lewat seperti kita. Seperti kita pesen kopi di tempat kopi loh ya, atau McDonald gitu ya. Itu bisa dilakukan, banyak yang lakukan untuk terutama orang-orang yang kaya. Tapi yang mereka yang ini sebetulnya mereka bisa lakukan seperti itu. Jadi ada yang kemungkinan begitu ketemu pegawai catatan sipil yang nggak mau lakukan itu, ada yang mau, tapi ada juga yang nggak mau, nggak bisa dan sebagainya. Mereka terpaksa, kalau begitu saya ngaku aja dulu sebagai Kristen atau ngaku aja dulu sebagai Islam, yang penting nikah, setelah itu saya balik lagi. Ada yang terpaksa bersikap munafik gitu. Kenapa? Karena memang dipersulit oleh petugasnya kan gitu ya, petugas catatan sipilnya. Jadi orang jadi mengambil langkah-langkah seperti itu. Ada yang memang putus asa kemudian malah jadi kumpul kebo terus-terusan. Ada yang sampai 15 tahun kumpul kebo karena situasi yang seperti itu, ya.
ini sesuatu yang sangat-sangat tidak terelakkan sebetulnya ya. Oleh karena itu sebetulnya di tengah-tengah situasi yang plural seperti ini, sebetulnya kita nggak punya pilihan lain kecuali membiarkan situasi yang ada berlangsung. Kita berusaha mencegah, tetapi nggak mungkin terjadi. Karena orang bisa bebas mencintai siapa saja. Kalau tadi Pak mengatakan ini sesuatu yang tidak bisa dicegah, apa sih faktor apa saja sih yang membuat bahwa pernikahan beda agama ini yang nggak bisa dicegah gitu loh, terutama di Indonesia? Setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, bedah lagu dan aransemen di channel Bedah Lagu. Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB masih bersama dalam acara Gema Kasih Indonesia. Kita sedang berbicara tentang pernikahan beda agama. Saya Pendeta Arlianus, pemandu percakapan kita dengan narasumber kita Bapak Dr. Albertus Pati, seorang pendeta GKI. Pak Albertus Pati, lanjut ya Pak. Ya, ya, tadi kan Bapak bilang tuh nggak mungkin dicegah. Apalagi negeri kita Indonesia. Apa sih Pak? Faktor apa saja yang kita mengatakan yang nggak mungkin dicegah lah. Ini sesuatu yang pasti akan terjadi bagaimanapun kita berusaha mengatakan no begitu. Ya, memang nggak mungkin karena sekali lagi kita hidup di satu bangsa yang plural, ya, pluralitas agama, etnik dengan segala macam. Di tengah-tengah pluralitas itu, di sekolah, di kelas, di mana-mana, di mall, apalagi juga melalui media sosial, orang bisa berjumpa dengan siapapun. Dengan orang dari luar negeri, dengan orang dalam negeri, orang beda agama, semuanya bisa berbaur. Dan di dalam konteks seperti itu, orang bisa jatuh cinta pada siapapun. Susah dihambat itu jatuh cinta ya. Susah. Dan orang kalau sudah jatuh cinta kan dia nggak akan bilang kalau cinta memanggilmu ikutilah. Nah, jadi memang itu sesuatu yang nggak mungkin, dan kita harus mengatakan, kalau ketika kita mengatakan bahwa nggak bisa, itu harus kita cegah, kita nggak sungguh-sungguh bersandar pada realitas kita yang ini. Kadang-kadang kita memang sebagai manusia, kita ini takut pada realitas bahwa kenyataan orang akan menikah beda agama itu memang satu kenyataan yang tidak bisa disangkal, itu akan terjadi terus kan gitu ya. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan mungkin adalah hanya mengatakan kepada mereka, kaum muda ini,
Inilah resiko-resikonya yang akan terjadi. Kemungkinan you akan mengalami gini, begitu. Kemungkinan akan datang nanti kalau udah menikah, kamu kemungkinan akan orang tuanya dia berharap kamu ngikut suaminya, orang tua kamu berharap dia ngikut istrinya, tetangga semua akan ribut karena orang Indonesia kan suka doyan ngurusin orang lain. Kan gitu. Tetangga akan ribut, itu anaknya ikut siapa, kan gitu ya. Mestinya ikut suami dong, mestinya ikut istri, jadi ribut keriuhan itu akan terjadi. Kalau you udah siap, nggak apa-apa. Kalau seandainya pada saat nanti Lebaran you harus ikut juga merayakan Lebaran, misalnya kalau Islam dengan Kristen, kalau Kristen Natal juga you bisa ikut merayakan Natal misalnya. Nggak soal. Tapi kalau seandainya wah saya nggak siap tuh kalau kayak gitu, lebih baik jangan. Nanti ribut kalian. Kan gitu. Kita kasih tahu deh situasi realitas yang kemungkinan mereka akan hadapi. Kalau mereka tidak siap, jangan. Kalau siap, ya sudah. Apa Pak Bert yang mengatakan bahwa tentu perkawinan itu sendiri kan punya resiko tertentu. Betul. Karena perbedaan-perbedaan yang sudah ada. Dengan orang menikah beda agama, sebenarnya perlu ekstra kuat mereka menghadapi kemungkinan-kemungkinan persoalan di depan, begitu? Atau sebenarnya sama saja gitu? Sama saja, Pak. Jadi begini, orang menikah satu agama pun, tapi kalau dia nggak punya kematangan, ya ribut aja terus. Yang diatur ini bukan soal beda agama atau satu agama atau satu gereja, tapi apakah dua-duanya yang mau menikah ini punya kematangan? Mereka mau satu gereja satu kali pun, satu gereja, satu etnik, segala macam. Tapi kalau dua-duanya nggak punya kematangan, bakal ribut. Kan gitu. Jadi kalau gitu, tadi yang Pak Peter mengatakan, kita paling mengatakan akan mengalami, apakah ada tambahan kalau kepada yang menikah bukan beda agama kan, kamu juga akan mengalami gini kalau kamu tidak matang kan? Ya. Nah kepada yang beda agama, apakah ada tambahan? Atau kasih tambahan dengan kasus-kasus yang kemungkinan yang tadi seperti yang anak-anak terjadi itu. Nanti anaknya ikut mana, ikut siapa. Kan gitu, kalau udah satu gereja kan udah anaknya udah jelas kan gitu, ikut siapa kan gitu ya, dua-duanya satu. Tapi sekarang kalian harus memutuskan anak ikut yang mana nih, kan gitu. Kalau ketika membesarkan anak ini gimana, dia mau sekolah kemana, kalian harus menentukan semuanya, kan gitu. Pakaiannya kayak apa, kan gitu. Sekarang soal beragama kan berurusan dengan pakaian juga. Apakah pakaiannya ngikut yang biasa atau apa, kalian harus berdiskusikan ini, kan gitu ya. Kalau kalian tidak siap dengan itu, jangan. Ya paling tidak ada lebih banyak hal yang akan kalian diskusikan. Tetapi kalau dua-duanya punya kematangan, kita akan mendiskusikan, kita udah biasa kok bisa memecahkan dan sebagainya, kita udah siap dengan itu. Nggak soal. Ada satu kasus, Pak. Saya pernah angkat ini, saya dalam interview juga. Itu suami dan istri beda agama, ya. Yang suami itu bahkan aktif ikut paduan suara di gereja. Orang kira dia Kristen, padahal dia agama lain. Sementara istrinya itu juga menunjang suami di dalam aktivitas-aktivitas keagamaan di suaminya. Orang kira dia agama lain, padahal dia tetap Kristen, kan gitu ya. Dua-duanya oke, dua-duanya saling menopang, saling menunjang. Pada saat mau perayaan keagamaan suaminya, istri yang nyiapin. Pada saat perayaan istri, suaminya nyiapin. Kan gitu. Itu dua-duanya punya kematangan. Saya tanya kepada mereka, apakah kalian pernah menghadapi kemelut oleh karena kasus beda agama? Oh, nggak pernah. Begitu kami tahu bahwa kami akan menikah beda agama, kami tahu bahwa dalam segala hal soal-soal agama ini kami akan diskusikan. Kan gitu. Dan kami diskusikan dengan tenang, dengan nyaman, dan semuanya itu bisa selesai dengan baik. Kan gitu. Sehingga memang yang terjadi adalah rumah tangga yang didasarkan pada kematangan dan kedewasaan ini sampai mereka usianya udah, waktu yang saya interview mereka itu sekitar 60-an lewat, itu kami nggak pernah ada konflik-konflik berhubungan dengan kasus-kasus agama. Gitu. Jadi dari situ saya ngambil kesimpulan, ini bukan soal satu agama, satu gereja atau beda agama, tapi persoalannya apakah sesatu pasangan itu punya kematangan.
di dalam menyelesaikan semua persoalan bersama-sama. Tadi Pak kan Pak berarti mengatakan bahwa paling kita boleh mengatakan untuk mencegah, tapi nggak bisa melarang sebenarnya akan terjadi. Betul. Atau kalau udah mereka mengatakan mau nikah, kita paling bisa mengungkapkan resiko-resiko yang Betul. mereka ada. Nah, apakah Pak Berti mau mengatakan atau setuju dengan orang yang mengatakan bahwa ya pernikahan yang utama itu sebenarnya yang seagama? Artinya kalau bisa, kalau Anda masih bisa memilih, nikahlah dengan yang seagama. Tapi kalau nggak bisa, ya itu pernikahan yang apa boleh buat gitu, karena Anda udah cinta. Apa begitu, Pak? Ya saya hormati kalau orang bilang, oke, pernikahan yang baik adalah pernikahan yang satu agama. Saya hormati, kan ini demokratis ya. Orang yang mengatakan, oke, sebaiknya yang bagus itu pernikahan satu agama, ya sudah. Gak apa-apa, saya hormati kok apa yang ini. Tapi bahwa dia juga harus bisa menghormati kalau ada orang yang bilang, enggak, saya jatuh, namanya juga cinta itu anarkis kan gitu. Maksudnya dia bisa jatuh cinta pada siapapun yang kita tidak sangka kan gitu ya. Bahkan dulu kita nggak kepikir kita akan dapat istri kita yang gini kan, kira-kira gitu ya. Jadi tiba-tiba dia menikah dengan orang yang beda agama. Yuk jangan pakai punya kasus itu kepada orang lain, karena ada orang lain juga yang misalnya nikah beda agama, tetapi mereka tenang-tenang, aman-aman, adem ayem aja kan gitu ya. Jadi oleh karena itu kita memang harus saling membuka diri, membuka hati untuk melihat bahwa kalau ada orang yang punya pendapat bahwa nggak soal pernikahan agama, ya biasa-biasa saja lah. Apalagi itu merupakan hak asasi. Kalau ada yang punya pendapat enggak, yang sebaiknya pernikahan itu satu agama, ya boleh juga lah. Kan gitu ya. Namanya juga pendapat, silakan. Demokratis. Tapi sebagai pendeta kepada anggota jemaat, kalau ngomong soal pernikahan, apakah Anda mengatakan menikahlah dengan siapa saja, atau ya kalau bisa satu agama? Tapi kalau Anda jatuh cinta, ya siapa yang bisa melarang jatuh cinta? Saya kalau sebagai pendeta, saya akan selalu bicarakan tentang setiap orang harus punya kematangan hidup. Oke. Ya, setiap orang harus mampu hidup bijak di tengah-tengah keanekaragaman apapun. Setiap orang harus punya kerendahan hati. Saya nggak ngomong tentang sebaiknya satu agama atau apa, karena itu saya serahkan kepada pilihan mereka. Saya nggak akan apalagi saya akan pakai ayat-ayat mengatakan itu yang beda agama itu sesat. Tidak. Iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus yang penuh cinta itu tidak membuat saya untuk mengatakan hal seperti itu. Nggak tega saya. Tapi ada yang mengatakan sebenarnya andaikan saja para muda-mudi itu mendapat pengajaran agama Kristen yang benar, ya, maka mereka tidak akan, walaupun kepengen, tapi bisa akan mencegah diri untuk jatuh kepada orang berbeda agama, karena mereka tahu bahwa pernikahan yang baik itu adalah dengan yang seagama. Komentar Anda? Nggak apa-apa. Kan gitu. Tapi begini, kata yang benar ini apa maksudnya? Kan gitu ya. Benar lah. Ajaran yang benar. Itu kan ya gitu ya. Suci, begitu. Ya. Karena begini, orang bisa mengklaim segala sesuatu ini yang paling benar. Itu kan soal klaim. Ya toh, bahwa saya bisa mengatakan bahwa apa yang saya percayai, yang saya yakini itu sebagai yang benar. Orang juga boleh mengklaim yang lain itu yang dia katakan. Kalau orang mendapat pendidikan agama yang benar, dia pasti akan memilih yang sebagai, silakanlah dia. Kan gitu ya. Itu soal klaim, kalimat yang benar-benar itu dan sebagainya. Tapi yang saya ingin katakan, ketika you udah memahami itu sebagai sesuatu yang benar, you tidak akan menjelekkan yang lain. Kebenaran itu harus diikuti dengan moralitas yang baik. Kan gitu. You tidak akan merendahkan yang lain hanya karena beda agama. You tidak akan mempersetan-setankan orang lain hanya karena beda agama. Karena kebenaran itu selalu menciptakan kebaikan-kebaikan dan kebajikan. Kalau mendengar Pak Berti dari sampai sekarang ini, saya mudah beralih nih Pak. Iya. Tadi kalau saya bilang, Pak Berti ini adalah seorang pendeta yang merespons situasi menjadi pendeta yang orang bilang tadi itu memang pendukung pernikahan beda agama nih Bapak. Bebas kan itu. Dan memang tuduhan-tuduhan seperti itu ada. Tapi sebetulnya prinsip saya adalah, pertama adalah kita harus menghormati hak asasi orang. Dan menurut saya, semua pendeta, semua rohaniawan di Indonesia ini, ya, apapun di tengah-tengah situasi yang beraneka ragam agama, etnik dan sebagainya, kita harus belajar tentang hak asasi manusia. Kan gitu. Kalau enggak, kita
apalagi kan gitu ya. Ketika kita bicara tentang cinta, kita harus bicara tentang hak asasi manusia, hak orang di dalam persoalan memilih pasangan, termasuk kita harus belajar menghormatinya, kan gitu. Dan hak orang yang memegang pada hak asasi manusia juga tidak akan merendah-rendahkan dan meremeh-remehkan atau mendiskriminasi orang lain, kan gitu, atas nama apapun, apalagi atas nama agama, celaka itu, kan gitu ya. Yang saya ingin supaya kita memang juga men-treat orang secara adil juga. Jadi lihatlah dia dari sudut dianya, bukan dari sudut kitanya. Apa yang benar menurut kita belum tentu benar. Karena yang benar menurut kita bisa jadi salah bagi orang lain. Oleh karena itu kita harus belajar dengan terendah hati untuk memahami apa yang orang lain putuskan. Itulah sebabnya saya bilang, kalau ada orang yang setelah saya katakan, ini loh resikonya begini, kalau you nikah beda agama, you akan mengalami gini, Anda siap? Kalau tidak siap, jangan melangkah. Kalau dia katakan, oke, saya siap, saya nggak bisa larang. Karena itu hak dia, itu hak asasi, kan gitu ya. Saya nggak punya kapasitas dan tidak boleh sama sekali melarang, apalagi menggunakan yang seperti dilakukan oleh banyak orang, menggunakan ayat-ayat mengatakan itu sesat, itu apa dan sebagainya. Janganlah, agama itu pola abad pertengahan, saling sesat menyesatkan itu. Sekarang kita udah menjadi manusia yang lebih beradab. Ya, bukan biadab yang hidup di dalam sekat-sekat itu lagi. Kita belajar untuk menerima realitas yang ada. Oke, saya masih ingin nanti kembali kepada Undang-Undang Nomor 174 Pak Berarti, tapi setelah beberapa pesan berikut ini. Sahabat, kami mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YouTube YKB GKI TV. Untuk mempermudah sahabat berlangganan dan menyaksikan program renungan berbahasa daerah, maka pada bulan November ini kami membuat channel YouTube YKB berbahasa daerah. Channel ini khusus diisi program-program berbahasa daerah yang ada di Indonesia. Diingat ya sahabat, mulai bulan ini program seperti Basa-Basa Dede bahasa Nias, Palamboroha bahasa Toba, Pepalem Pusuh bahasa Karo, Pamalas Uhur bahasa Simalungun, Pepalem Ate bahasa Pakpak Dairi, Paneis Manah bahasa Sunda, Pangayeming Manah bahasa Jawa, Panadoh Ati bahasa Dayak Ahe, Penyadingan Atei bahasa Dayak Ngaju, Piranai Atei bahasa Dayak Maanyan, Umpama Tana Pena bahasa Toraja, Papan Sungai Naunga bahasa Talaut, Pakateno Unau bahasa Siau, Mari Kasagar Hati bahasa Kupang, Pamaringu Eti bahasa Sumba, Mapalolinekaf bahasa Timur, dan bahasa daerah lainnya akan tayang di channel YouTube YKB Berbahasa Daerah. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi video terbaru di channel YouTube YKB Berbahasa Daerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
BKB masih dalam acara Agama Kasih Indonesia. Saya Pendeta Leonard Sudarso, pemandu percakapan kita. Kita sedang bicarakan pernikahan beda agama bersama Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Ini segmen yang terakhir, tapi Anda masih bisa memberikan komentar atau pertanyaan di kolom komentar yang tersedia. Dan kita akan segera melanjutkan percakapan kita. Pak Berti, dari percakapan kita tadi, Pak, dalam perspektif agama Kristen kan sahnya pernikahan kan bukan di gereja kan, Pak? Betul. Di hadapan hukum. Nah, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu kan tidak diatur tentang pernikahan beda agama. Bahkan ada yang mengatakan dengan itu sebenarnya seolah-olah tak merestui. Apakah karena tidak diatur ini, maka pernikahan antar dua orang yang berbeda agama ini itu tetap sah atau sebenarnya tidak bisa disahkan? Jadi betul, memang ada kesan pemerintah itu tidak setuju dengan perkawinan beda agama. Oke. Ya. Dan memang kalau dilihat sejarahnya, Pak Arli, undang-undang ini lahir ketika tahun 74-73 itu ributnya luar biasa. Karena pada saat itu banyak sekali pemuka-pemuka agama ketakutan kalau nanti pernikahan antar beda agama ini bisa membuat orang atau bisa menjadi alat untuk menobatkan orang lain, gitu. Jadi takut kehilangan umat sebetulnya, sehingga kenapa undang-undang ini Didesak. waktu jadi terbit. Kenapa undang-undang ini jadi muncul? Karena salah satunya adalah untuk mencegah dianggap menarik umat lain melalui pernikahan, gitu. Jadi takut kehilangan umat. Jadi seingat saya tahun 73 itu PGI atau DGI pada masa itu juga tidak menentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Karena bagi mereka adalah itu hak setiap orang untuk menikah dengan siapa saja, ya. Jadi sebetulnya DGI pada masa itu saya ingat sekali Pak Nababan, saya juga udah konfirmasi ya, almarhum Nababan, dia bilang saya habis-habisan untuk berjuang supaya itu hak orang untuk menikah dengan siapapun apapun agamanya, kan gitu. Pemerintah nggak bisa ikut campur dalam urusan kita harus menikah dengan satu agama, itu apa urusan pemerintah, itu kan private, kan gitu. Oleh karena itu pemerintah hanya ngatur soal bahwa dia dicatat aja udah titik, nggak usah ngurusin dia harus nikah dengan siapa dan sebagainya. Tapi undang-undang itu sudah terjadi. Jadi oleh karena itu di dalam banyak kasus terkesan birokrat itu seringkali malah, atau pegawai-pegawai catatan sipil seringkali bahkan agak menyulitkan pernikahan beda agama itu. Tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan, tetap bisa. Buktinya pernikahan-pernikahan beda agama itu seringkali terjadi, misalnya dilakukan oleh Kiai Ahmad Nurholis misalnya, atau orang tadi menggunakan celah-celah yang lain, misalnya tadi di gereja dia tulis bahwa dia tidak keberatan dinikahkan secara secara Kristen. Atau ada juga yang lakukan misalnya setelah pernikahan di gereja dia lakukan pernikahan secara Islam. Oh, dua-dua gitu. Dua-duanya. Jadi kenapa alasannya? Kalau saya di gereja berarti kan suami saya misalnya dia yang istri Kristen. Suami saya nih berarti menghormati saya dan keluarga saya. Kenapa saya tidak menghormati mereka dengan agamanya juga? Sehingga saya juga lakukan juga melalui dengan cara Islam atau Hindu atau Buddha dengan segala macam. Jadi ada banyak kasus. Ada ya kasus juga yang sudah saya pura-pura dulu, masuk dulu lah. Pokoknya biar dicatat aja dulu. Habis itu kemudian saya balik lagi. Kan gitu. Jadi muncul kemunafikan seperti itu yang terjadi. Karena memang adanya seperti upaya dari para pejabat itu yang catatan sipil yang tidak mau mencatatnya itu. Tapi sekali lagi itu bukan berarti tidak bisa sama sekali. Buktinya ada banyak yang bisa ya. Ribuan yang sudah melakukan ini karena ada juga mereka yang mau mencatatkannya. Bersedia mencatatkannya. Jadi itu sah kan. Kalau sudah dicatat begitu kan udah sah. Jadi artinya selalu ada celah, ada peluang orang untuk melakukan pernikahan yang beda agama itu. Kan tadi sejak awal kita mengatakan ini soal pernikahan beda agama itu kan pro kontra, Pak. Betul. Secara hukum, secara agama. Ya. Bisakah memberi deskripsi apa sih argumen teologis
dari orang-orang entah yang mendukung atau mengaburkan, entah yang mengatakan oke, no problem, itu realitas, atau orang yang mengatakan no, itu bertentangan tadi soal apa itu? Apa ada argumen-argumen teologis di balik? Bagi mereka yang tidak mendukung pernikahan agama itu biasanya mereka akan menggunakan ayat mengatakan terang tidak boleh bersatu dengan gelap. Oke. Kan bukankah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang kan gitu ya. Padahal kalau kita lihat mengulik ayat itu kan sebetulnya tidak seimbang ada firman Tuhan itu ditujukan kepada orang yang udah nikah kan gitu ya. Lalu kemudian ditegur oleh Paulus karena yang udah nikah yang kebetulan beda agama itu kemudian jadi pemabok dan sebagainya. Tidak seimbang karena yang satu moralnya buruk kan gitu ya. Itu udah bicara soal moralitas gitu. Terang dan gelap ini bicara soal moralitas bukan soal beda agamanya kan gitu ya. Jadi ketika dia bicara juga terang dan tidak boleh bersatu dengan gelap dan bagaimana mungkin kamu bersatu dengan Belial? Belial kan itu setan. Kira-kira gitu ya. Masa kita mau samakan Belial yang setan itu dengan agama-agama yang beraneka ragam? Kan kita nggak wise banget kan gitu ya. Jadi oleh karena itu, tapi ayat itu seringkali dipakai untuk mengatakan kita nggak bisa menikah beda agama. Tapi sekali lagi satu ayat juga harus kita perhatikan. Satu ayat juga muncul dalam konteks sosial politik tertentu. Dia nggak bisa ayat itu kemudian dipakai untuk semuanya sekaligus di dalam konteks yang berbeda-beda itu sama sekali tidak benar kan gitu ya. Oleh karena itu ayat-ayat seperti itu yang dipakai secara sembarangan dan serampangan tanpa melihat konteksnya itu sangat berbahaya. Pernah satu saat saya mau lakukan pemberkatan nikah terhadap mereka yang beda agama, lalu saya ditelepon oleh seorang perempuan, Pak Pati, kenapa Pak Pati bersedia menikahkan mereka yang atau memberkati pernikahan mereka yang beda agama? Setelah saya bilang, kenapa? Ini siapa? Oh, saya kakaknya dari yang perempuan ini. Oke. Kenapa Pak Pati bersedia menikahkan? Dia tanya lagi. Mereka yang berbeda agama. Saya tanya, kenapa sih Anda bertanya seperti itu? Karena bagaimana terang bisa bersatu dengan gelap? Oh, dia pakai itu? Iya. Saya bilang, tunggu dulu, jelaskan kepada saya yang terang siapa, yang gelap siapa. Gitu ya. Nggak jelas ini. Kadang-kadang orang Kristen salibnya gede-gede, tetapi dia penindas, koruptor, kan gitu. Dia pelaku KDRT mungkin. Dia justru pelaku kekerasan di mana-mana. Tapi ada orang yang tidak pakai salib sama sekali, tetapi hidupnya penuh cinta. Hidupnya berbagi dengan orang lain. Yang terang yang gelap yang mana? Kan gitu ya. Terang dan gelap itu bukan menurut saya bukan dari apa yang kau percayai, tapi bagaimana yang kau percaya itu mempengaruhi kehidupanmu secara positif. Kan gitu ya. Sehingga saya nggak suka ketika orang mengatakan bukankah dia terang, bukankah yang satu gelap. Saya berjumpa berkali-kali dengan orang yang memukul orang lain bahkan sementara dia lagi pakai salib besar. Kan gitu ya. Jadi apakah kita tetap katakan terang? No, dia gelap, paling gelap. Kan gitu ya. Jadi Pak berarti ini pengagum Injil Matius ya. Bukan setiap orang bersulut Tuhan. Nah, itu dia ya. Yang melakukan pelaku itu kan gitu kayak kitab Yakobus juga kan ya. Kita harus kelihatan di dalam perbuatanmu. Jadi oleh karena itu dia katakan begitu, saya bilang enggak. Dia udah nikah, saya cuma memberkati saja. Kan gitu ya. Jadi karena kita sebagai gereja itu bukan menikahkan, kita hanya memberkati pernikahan, kan gitu ya. Jadi oleh karena itu satu pernikahan itu akhirnya tetap berlangsung ya, gitu ya. Kita tetap menikahkan itu sehingga memang kecaman muncul dari mana-mana dan sebagainya. Tapi bagi saya ya nggak apa-apa. Hanya ketika kita berupaya untuk bersikap realistis terhadap situasi yang ada dan meresponsnya dengan sebaik mungkin, dan kita memang ada di dalam satu situasi yang sekali lagi bukan pilihan putih atau hitam yang mudah sekali, tapi ini pilihan yang sangat-sangat sulit ya. Kalau kita tidak menikahkan, banyak yang kita menolak untuk menikahkan kemudian hidup dalam kumpul kebo kan gitu ya. Itu jauh lebih rusak lagi kan gitu ya situasinya.
Jadi daripada kita menghindarkan mereka untuk dari satu perbuatan yang immoral, lebih baik kita lakukan. Nggak selalu setiap keputusan itu yang terbaik. Bagaimana dengan kan kalau orang menikah beda agama, berarti kan konsep perkawinan dalam agama masing-masing kan akan melekat di kepala mereka. Saya ambil contoh yang agak kontroversi ini. Misalnya kalau seorang Kristen dengan seorang yang beragama Islam menikah. Kristen kan menikahnya adalah monogami sampai maut memisahkan. Di Islam kan nggak begitu, bisa punya istri pertama, kedua, ketiga, dan empat. Ini bagaimana memperjumpakan dua konsep pernikahan ini dalam satu keluarga? Dari itu yang ketika percakapan pastoral sebelum pernikahan itu saya sampaikan. Kamu siap nggak kalau seandainya dia ini sebagai suami mengatakan secara agama saya bisa menikah lagi, ya poligami. Kamu siap gak seandainya dia nanti poligami? Waduh, kalau dia bilang saya siap, ya sudah, kita mau ngomong apa? Udah cinta, tapi kalau dia bilang enggak, saya nggak siap, saya nggak mau, ya sudah, janganlah lakukan itu. Ya, kecuali suaminya juga bilang enggak, apapun yang terjadi, meskipun agama saya mengatakan tetapi saya tetap tidak akan lakukan itu karena kamu satu-satunya. Ngapain? Gitu kan ya. Jadi oleh karena itu bagian dari percakapan sebelum pernikahan itu. Kita siapkan, termasuk itu resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi. Jadi Pak Patih mengatakan bahwa memang percakapan pastoral itu sendiri harus berlangsung dengan baik. Tapi untuk mereka yang berbeda agama, percakapan pastoral harus lebih khusus, lebih dalam, tentu saja dengan mengulik persoalan-persoalan yang akan muncul oleh karena perbedaan agama itu tadi, kan gitu. Tapi sekali lagi saya tidak akan pernah mengatakan jangan pernikahan agama karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Karena bagi saya adalah Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai, yang kita yakini, ini mencintai semua orang, mengasihi semua orang, tidak membeda-bedakan orang. Dan kalau kita percaya bahwa Allah udah hadir di tengah-tengah dunia yang gelap ini, sudah menebus semua umat manusia dan dunia ini, maka setiap orang yang kita jumpai adalah orang-orang yang sudah ditebus semuanya. Dia percaya apa tidak, pokoknya dia sudah ditebus. Karena Tuhan menebus semua orang. Kan gitu, Tuhan nggak bilang, saya menebus orang yang sudah menerima saya. Kan tidak. Dia menebus dunia ini. Kalau kita lihat bahwa dunia ini sudah ditebus oleh Tuhan, setiap orang sudah ditebus oleh Tuhan, pandanglah semua orang sebagai sesama. Bahwa dia nggak menerima penebus itu soal dia gitu. Itu urusan dia, kan gitu. Tapi Tuhan mengasihi dia, kan begitu. Oleh karena itu jangan membeda-bedakan orang, jangan memilah-milah orang, jangan mendiskriminasi orang hanya karena perbedaan agama. Agama tidak mengajarkan kita seperti itu. Kalau kita jadi seperti itu, penghayatan keagamaanmu yang salah. Apakah saya boleh andaikan harus menikah beda agama? Dengan itu kan saya membedakan dengan Pak. Ada gradasi. Bahwa sebenarnya kalau bisa kamu tuh nikah dengan orang seagama. Tapi kalau harusnya kita nggak melarang, maka siaplah dengan resiko-resiko yang termasuk dalam perbedaan-perbedaan konsep pernikahan tadi. Perbedaan hukum waris, mungkin macam-macam. Perbedaan dalam konsep keluarga kan antara agama kan beda-beda. Itu semua harus dibicarakan, termasuk waris, termasuk kemungkinan poligami dan sebagainya, itu harus dibicarakan. Tetapi kita tidak punya hak untuk melarang seseorang untuk menikah dengan si A atau si B, si C, karena itu juga udah melanggar hak asasi dia sebetulnya. Kita harus menghormati pilihan dia, tetapi kita tetap memberikan kepada dia pengarahan. Ini terjadi kemungkinan akan A, B, C, D, E, F. Kalau dia katakan, enggak, saya siap, saya akan lakukan semua, saya komit pada istri saya atau komit pada suami saya, oke, jalan. Baik, Pak Patih, ini percakapan yang menarik, tapi sekali lagi kita dibatasi oleh waktu. Jadi, para sahabat DKB, sudah sangat jelas ya penjelasan dari Pak Pendeta. Pernikahan itu urusan individu. Dia mau menikah dengan saya itu urusan pribadi. Gereja bertanggung jawab tentu saja mengajarkan apa yang dianut oleh gereja masing-masing. Ya, tetapi sekali lagi gereja memberi berkat. Soal menikah dengan siapa, itu bukan urusan gereja. Ya, tentu saja sekali lagi pernikahan dengan orang yang berbeda agama mesti ekstra keras karena perbedaan yang ada kan ditambah satu lagi. Di samping perbedaan yang sudah ada karena beda misalnya etnik, beda karakter, beda status sosial, ada perbedaan yang baru. Ada itu perbedaan agama dengan nilai-nilai yang dianutnya. Dan ketika ini harus terjadi, gereja diharapkan melakukan percakapan pastoral yang mendalam. Disitulah gereja menyiapkan
orang-orang ini memasuki pernikahan mereka yang mungkin saja mengalami berbagai macam persoalan ke depan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan bila ada masukan, silakan kirim kepada kami melalui nomor 0812 8188 9191. Sampai jumpa pada episode akan datang. Tuhan memberkati.